Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha bi yadihi wa ilayhi yarji'ul amru kulluhu ya fattah ya alim ya fattah lana fatan qariba ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sayyiduna, qala berkata sayyiduna, tuan kita, ai akrabuna, maksudnya orang yang mulia dari kita. Sayyid, Sayyid itu al-habib, yaitu habib, ai al-mahbub as-sayyid, maksudnya dicintai. As-sayyid keturunannya Nabi, keluarga Nabi, dzurriyyahnya Nabi. Abdullah Al-Haddad itu Habib Abdullah Al-Haddad, Sayyid Abdullah Al-Haddad, sahibu tariqah al-masyhurah, yang memiliki tariqah yang sangat terkenal. Wal asraril kasirati, dan rahasia-rahasia yang sangat banyak. Ya, keramat-keramatnya sangat banyak sekali. Asrar, rahasia-rahasia. Fastilahu ba'di ahlil biladi, istilah sebagian penduduk daerah, anna dzurriyyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana dzakaran yuqalu lahu habib, jika laki maka disebut habib. Sebagian orang menyebut anak cucu Nabi kalau laki disebut habib. Wa in kanat unsa yuqalu laha hubabah, kalau perempuan namanya hubabah, menyebutnya hubabah. Hubabah. Hubabah Halimah, Hubabah Fatimah, dan seterusnya. Wasdilahul aksar yuqalu lahu sayyid wa sayyidah, dan istilah kebanyakan itu disebut sayyid dan sayyidah. Ada yang manggil sayyid dan sayyidah. Kalau di Indonesia lebih banyak habib, ya, lebih populer habib daripada sayyid. Kalau di daerah Mekah mungkin sayyid, sayyidah. Di daerah Mesir katanya syarif, syarifah. Habib di sana nyebutnya syarif. Beda-beda. Beliau ar-rajulu al-kamil, laki-laki yang sempurna, ai fi dinihi, maksudnya adalah ar-rajulu al-kamilu ai fi dinihi, maksudnya ini yang bilang Habib Abdullah, ya, Habib Abdullah Haddad, beliau bilang ar-rajulu al-kamil, laki-laki yang sempurna, ai fi dinihi, maksudnya dalam agamanya. Itu huwa alladhi yusamihu, yaitu orang yang menggampangkan, ayusahilu, maksudnya menggampangkan, fi hukukihi, di dalam hak-hak dirinya sendiri. Kazinati, seperti berdandan. Wala yusamihu, dan tidak menggampangkan fi huquqillahi ta'ala, dalam hak-haknya Allah ta'ala. Kasolati, seperti sholat. Wa wasli sya'ri, dan menyambung rambut. Fadzalika haramun, maka itu haram hukumnya. Jadi laki-laki yang sempurna agamanya, gitu ya,
itu orang yang lebih mementingkan haknya Allah daripada mementingkan haknya sendiri. Contoh haknya dirinya sendiri apa? Seperti penampilan. Dia lebih mementingkan penampilan dia daripada haknya memenuhi kewajiban-kewajiban Allah seperti sholat, ya ibadah, baca Quran, puasa, dan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kayak gitu. Misalkan contoh gini, demi untuk penampilan dia sampai operasi plastik misalkan. Nah itu kan nggak boleh, haram. Ya operasi plastik haram ya. Bahkan nyambung rambut dengan rambut asli ya. Rambut ini nih, kamu punya rambut botak misalkan. Nah, terus ditanemin rambut palsu. Bukan rambut palsu, rambut asli ditanam. Waslu namanya, waslu syari. Itu nggak boleh, haram hukumnya. Kalau pakai wig gimana pakai wig? Ya kalau wig kan nggak menyambung tuh. Kalau cuma dipakai doang. Nyambung itu benar-benar disambung. Gitu ditacepin. Nah kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi dia untuk haknya dia sendiri itu dia tidak mementingkan haknya sendiri, tapi lebih mementingkan haknya Allah. Allah menyuruh perintah ini, dia lebih lebih semangat daripada melihat dirinya sendiri. Mesti paham ya. Nah kayak gitu. Itu adalah laki-laki yang sempurna. Laki-laki sempurna, maksudnya sempurna dalam hal agamanya ya. Kayak gitu. Warajulu anakisu, perempuan laki-laki yang kurang cacat ya, dibilang cacat lah gitu. Cacat agamanya maksudnya. Wa alladhi yakunu al-aksi, yaitu yang sebaliknya. Nah, sebaliknya maksudnya gimana? Bi'ayatasya fi huquqillahi ta'ala, yaitu melonggarkan dalam hak-haknya Allah. Dalam hak-haknya Allah dia longgar. Maksud longgar itu dia menggampangkan gitu loh. Allah merintahkan ini, ya udah nanti dah gampang gitu. Allah melarang ini, nggak apa-apalah, cuma itu doang misalkan. Wala yatasi'u fi huquqi nafsi, dan dia tidak menggampangkan urusan dirinya sendiri. Kalau untuk urusan penampilan dia, pokoknya ini misalkan ya, ini contoh ya, dia suka barang branded misalkan, satu baju harganya 500.000 misalkan, dia punya duit cuma 500.000, 600.000 lah gitu, yang harusnya dia kasih ke istri atau ke anaknya untuk menafkaah, malah dia justru mementingkan dirinya sendiri. 500 itu dibelanjain buat beli baju. Nah berarti kan sama dia hak-hak Allah juga. Itu kenapa kok dibilang hak Allah? Karena kan nafkah wajib. Yang mewajibin siapa? Allah. Ya kan gitu. Nah kalau dia seperti itu, ya itu juga nggak bisa. Dia orang laki-laki yang cacat dalam agamanya. Jadi paham ya? Dia lebih mementingkan dirinya daripada sedekah misalkan. Nah seperti itulah. Karena libadis solihin, dan sekarang memang begitu ya. Nah, kebanyakan orang-orang zaman sekarang tuh lebih mementingkan penampilan daripada daripada hukum ya. Ya perempuan-perempuan lah kebanyakan. Demi penampilan, karena misalkan dia pengen pakai baju yang ya terbuka kayak gitu ya, terbuka, akhirnya dia rela, oh itu keren banget nih, cocok sama penampilan saya. Nah akhirnya dia buka aurat ya kan. Nah, dia pakai baju-baju yang minim ya demi penampilan. Nah kayak gitu ya. Banyak kan yang dia hijab terus nyopot hijabnya karena sayang rambutnya terlalu bagus untuk ditutupi ya kan. Dia perawatan ke salon habis banyak ratusan ribu, sayang kalau ditutup hijabnya, dibuka hijabnya. Banyak gak? Banyak kayak gitu.
Naudzubillah. Terus kana li ba'di sholihin, ada sebagian orang-orang soleh akhun solihun yazuruhu kulla sanatin maratan, dia memiliki saudara yang sama-sama soleh, yang mana dia berkunjung setahun sekali. Faja'a marratan li ziyaratihi fadaqqa babahu. Faja'a marratan li ziyaratihi fadaqqa babahu. Dia datang sekali untuk berkunjung, mengunjunginya gitu ya. Kemudian mengetuk pintunya. Fadaqqa babahu. Faqalat zawjatuhu, terus istrinya berkata, dia ada orang soleh ya, misalkan Kiki misalkan, amin, orang soleh. Tapi ini yang udah punya istri, wah belum berarti, jangan Kiki lah. Ya, misalkan ada orang soleh, nah dia punya saudara yang sama-sama soleh. Setiap tahun dia berkunjung, datang. Misalkan ada saya misalkan lah ya. Setiap tahun ada saudara saya datang ke rumah. Terus saudara saya itu ngetok pintu, tok 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 gitu. Maka istri saya terus bilang, faqalat zawjatuhu, maka berkata sama istrinya, man hada, siapa ini? Faqala akhu zawjika fillah ja'a li ziyarati. Dia bilang, aku saudara suamimu, saudara di jalan Allah, maksudnya akhun fillah. Ja'al ya ziyaratihi, aku datang untuk ziarah. Faqalat, jangan saya dah, ini orang lain aja dah, ini nggak bagus ternyata ceritanya. Jangan, nggak jadi saya. Ya, perempuan itu langsung bilang istrinya, ya, istri suami kamu di mana gitu kan? Si tadi pas waktu apa namanya, saudaranya tadi bilang, siapa kamu, perempuannya bilang gitu. Terus yang datang tadi, yang bertamu, aku teman suamimu gitu, datang untuk berkunjung. Terus istrinya bilang, dhahaba yahtatibu la raddahullah, kan aduh kacau ini. Istrinya bilang, dia pergi ngambil kayu bakar, semoga dia nggak balik gitu. Nah, nggak usah balik. Wa balaghat fi sabbihi, wah kacau ya. Wa balaghat fi sabbihi, dan dia melebih-lebihkan dalam membenci atau mencaci maki suaminya sendiri. Waduh kacau ini. Fa bainama huwa kadzalika, ketika posisi seperti itu, wa idan bi akhihi kun hamalal asada hazmata hadbin wa huwa muqbilun bi. Terus kemudian datanglah saudaranya tadi datang pulang ya, qad hamal asad, dia membawa macan. Macan dengan macan itu membawa segepok apa tadi, dia lagi nyari apa tadi, kayu bakar. Wa huwa muqbilun bihi, dia ngadep macan tadi ngadep dia, singa. Tsumma anzalal khatab ala dhahril asad, kemudian dia tadi, orang saudaranya tadi menurunkan kayu bakar dari punggung si macan tadi. Faqala idhab barakallahu fik, pulanglah, semoga Allah berkahimu.
Oh iya. Itu pulanglah. Terus disuruh pulang. Oh, dia kendaraannya macan ya, ngeri. Nyari kayu bakar dipakai ini, bawa macan. Ngeri banget ya. Ya orang Arab yang biasa. Sekarang kan ada yang pelihara macan, sultan-sultan tapi yang punya mah singa ya. Ya Asad juga singa sebenarnya, Asadun. Idhab barakallah fik. Udah pulang. Padahal dia tahu, maksudnya tahu kalau dia tuh lagi diomongin jelek sama istrinya gitu ya, paham ya? Tapi dia cuma nyuruh pulang. Udah pulang aja lah kamu gitu. Salah. Iya, terus lanjut. Tuma adkhala akhahu ba'da taslim alaihi wa tarhib bihi. Kemudian, ini berarti ngomong ke, Masya Allah, iya benar. Ini idhab barakallahu fik itu nyuruh ke singa. Singanya disuruh pergi. Pergi balik pulang. Nah, pengendali singa ternyata dia. Nah, balik gitu ke singa. Nah, terus tuma adkhala akhahu ba'da taslim alaihi wa tarhib bihi. Kemudian laki-laki tadi yang punya rumah ya, tuan rumah, itu memasukkan saudaranya, ngajak masuk ke rumahnya. Ayo masuk, assalamualaikum gitu kan. Ayo masuk rumah gitu. Fat'amahu, maka memberikan makan. Tumma wada'ahu wan sorofa ala wiyatil ujbi min sabrihi alaiha. Terus kemudian yang tamunya tadi pulang dengan sangat terheran-heran atas kesabaran tadi atas istrinya. Tadi kan tahu sendiri ya, dia lagi pergi, diomongin, dikatain kasar ya, terus dia sabar banget ternyata ya, paham ya. Nah tadi yang datang tuh, yang bertamu itu bener-bener ini gitu, maksudnya apa namanya, yang bertamu tadi kaget, Masya Allah, ini kok saudara saya ini kok dia sabar banget ngadepin istrinya kayak mak lampir. Nah kayak gitu ya, nggak jelas, istrinya yang nggak jelas begitu masih dipelihara. Terus wa adamu jawabin fi sabiha, dan dia juga laki-laki tadi sabar banget nggak mau membalas caciannya istri. Tsumma ja'a akhuhu fil 'ami tsani, kemudian datang lagi di tahun kedua. Faddaqal bab, maka kemudian sama mengetuk pintu. Faqalat imra'ah, si perempuan nanya lagi, man hada, siapa ini gitu. Qala, lagi tadi ya, tamunya tadi bilang lagi, akhu zaujika, seperti biasa, ja'a yazuruhu, ini saudara suamimu datang berkunjung menemui suamimu. Qalat, berkata siapa istrinya bilang, marhaban, selamat datang. Wa balaghat fi sana alaihi wa ala zaujiha. Waduh, udah baik nih. Akhirnya si istri tadi, kalau tahun kemarin dia mencaci maki, sekarang dia sangat memuji istrinya, memuji suaminya. Wa amarathu binti durhi, udah suruh menunggu. Istrinya suruh monggo ditunggu dulu gitu. Situ sambil ngemper, sambil makan rumput deh. Ya enggak lah ya. Udah duduk situ. Duduk aja dulu, tunggu ya gitu. Faja akhuhu wal hatab ala dhahri. Seperti biasa lagi ya. Seperti biasa lagi, dia datang, saudaranya datang tadi. Tapi sekarang kalau tahun kemarin kan dia bawa singa ya. Yang kedua ini nggak bawa singa dia dipanggul, kayu bakarnya dipanggul. Habis itu masuk, suruh masuk, kasih makan, diempanin, kasih makan. Falamma arada farqatahu sa'alahu amma ra'a min tilka wa hadihi wa min hamil asadi hatabahu. Ketika sudah mau pulang,
penasaran kan, dia tanya kejadian sekarang dan yang dulu. Yang dulu dia punya singa, nganterin nganterin apa, bukan nganterin ini kayunya, dipanggul sama singa. Sekarang dia panggul sendiri. Dia tanya gitu, Qaqala ya akhi, ya saudaraku, tawfaitu tilka syarsah. Faqala, maka tanya, ya akhi saudaraku, tuwfiyat tilka syirsah. Betul. Terus ini Masya Allah. Waduh, terus syirsah. Ini ada mana yang belum saya tahu. Syirsah. Oh, ganas. Syirsah itu syursah. Syursah itu perempuan yang galak, ganas. Ya akhi saudaraku, istriku udah mati. Itu fiat telkas, iya. Istriku yang dulu, yang apa namanya, yang lama, itu kan yang galak ya, udah mati, udah meninggal. Alhamdulillah gitu ya. Istriku yang gak jelas kemarin udah meninggal. Wa kuntu sabiran ala sumiha, dan saya selama hidup tuh sabar banget ngadepin ya keganasan istri. Nggak jelas lah pokoknya gitu ya, omongannya nggak ngenakin, sabar banget. Fasakharallahu ta'ala li alasat li sabri alaiha, maka Allah memberikanku kemampuan, yaitu mengendalikan singa. Kenapa? Karena saya sabar menghadapi istri. Insya Allah. Kalau kamu punya istri galak, nah kamu bisa ngendaliin singa. Singa aja dikendaliin ya, apalagi banteng. Masya Allah. Banteng mah kecil. Tapi kalau banteng yang ada di sono beda lagi kayaknya. Di mana tuh? Di DPR. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi Allah menjadikanku bisa mengendalikan singa. Kenapa? Karena keberkahan saya sabar menghadapi istri yang ganas. Tsumma tazawwajtu hadhihi sholihah. Kemudian aku nikahin perempuan yang sholihah ini. Nah, dia nikah lagi dengan perempuan yang sholihah. Wa ana fi rahatin ma'aha, sedangkan aku itu nyaman sekali dengan istriku yang sekarang ini, sholihah. Fan qata'a anil asad, maka sekarang udah nggak bisa ngendaliin apa? Udah nggak bisa mengendalikan singanya udah nggak ngikutin saya, gitu. Maka fahtajtu an ahmalal hataba ala dhuhri ajli rohati ma'ahadi sholihah. Maka sekarang aku membawa kayu bakar sendiri di atas punggungku, karena aku sudah nyaman dengan istriku yang sholihah sekarang. Insyaallah. Paham ya? Jadi ada kisah seperti itu.
Ini yang cerita Habib Abdullah ya. Bukan Habib Abdullah. Ini ceritanya Nawawi. Insyaallah. Kisah nyata. Terus ya ini maksudnya hikmahnya kita tuh harus sabar ya menghadapi istri yang ya seperti itu. Yang karakternya lebih dari singa. Apanya? Oh, dia pakai kucing. Gampang, santai. Alhamdulillah. Ya sama, perempuan juga harus bisa nggak sabar ngadepin suaminya yang random kayak saya. Oke, ya ada cerita masing-masing ya. Ada cerita laki-laki sabar menghadapi istrinya, ada sama istri sabar menghadapi suaminya ya, ada ceritanya juga, ada kisahnya. Oke lanjut ya, juzu boleh lil zauji bagi laki-laki, bagi suami ayat riba zaujatahu ala tarkiz zina, memukul, tapi memukulnya memukul kalem ya bukan memukul apa namanya bawa galak misalkan, ayo lo pukul-pukulin. Zaujatahu istrinya, boleh suami boleh mukul istrinya ala tarkiz zina karena nggak mau berdandan. Wahwa itu sedangkan suaminya lagi pengen gitu, pengen dia dandan, dia pengen penampilan cantik, tapi dia nggak mau gitu, sengaja nggak mau ya, sengaja nggak mau padahal dia bisa tapi nggak mau, maka boleh dijewer. Watarkil ijabah ilal firas, dan dia nggak mau diajak ke ranjang. Malam Jumat nih misalkan, kamu udah suci kan? Udah. Dua ronde mau nggak? Oke gas. Wah. Tapi kalau dia nggak mau, misalkan, waduh, nah itu dia boleh dipukul sama suaminya. Wa yadribaha alal khuruj minal manzil bi ghairi idni, boleh juga memukul ketika dia keluar dari rumah tanpa izin suami. Wala darbihal walad alladzi la yaqilu inda bukaihi, juga sama, dia boleh memukulnya ketika anaknya nangis, tapi dia dibiarin gitu loh ya, anaknya nangis dibiarin, nggak dijemin, maksudnya nggak diinin gitu, dia dibiarin sama istrinya, nggak peduli gitu, maka kita boleh memukul. Ya maksudnya memukulnya bukan kok asal mukul, enggak, maksudnya dia kata kasar dulu lah kalau bisa gitu, dibilangin dulu pakai mulut gitu, pukulnya pakai mulut. Enak dong kalau pukulnya pakai mulut. Nah habis itu nanti baru ditabok gitu. Awalasatmi ajnabiyin, atau istrinya suka ngehina orang lain. Wala tamsiki siyabi zauji. Aneh-aneh aja deh. Dan boleh dipukul lagi kalau si istri itu suka menyobek-nyobek atau merobek menyobek baju suaminya. Tapi ngapain, nggak ada kerjaan ya, bajunya disobek-sobek ngapain. Wa akhdhi lihyatihi, dan suka mainin jenggot. Kalau punya jenggot suka dimainin, apa lu sipak, ampol. Nggak punya rambut jenggot. Wa qauluha lahu, dan ngomong ke suaminya, ya himar, ya balid, keledai. Masa suaminya dibilang keledai ya, insyaallah. Kalau sekarang anjing misalkan, masa suaminya dibilang gitu.
Ya balit, goblok. Balit itu artinya goblok. Ya suami istri bilang ke suaminya, blok. Tampol. Misalkan ya. Wa in satama qabla dzalika. Wa ala kasfi wajhiha li ghairi mahramin, dan dia membuka aurat kepada orang yang bukan muhrim, bukan mahramnya. Buka wajah atau buka wajah, memperlihatkan kalau cantik ya, kalau istrinya cantik ya, kalau istrinya pas-pasan ngapain cemburu, biarin bodo amat. Wajahnya diperlihatkan ke orang juga nggak bakal sahabat, orang-orang nggak bakal tertarik. Hal tukallimaha ma'ajnabiyin, atau membiarkan dia chatan sama laki-laki lain ya, tampolin. Hal tukallimuha ma'az zauji liyasmal ajnabi sautaha, atau dia ngomong bersama dengan suami keras. Tujuannya apa? Tujuannya biar kedengeran laki-laki lain. Aw yataiha min baitihi ma lam tajral adah bi tahihi, dia asal memberikan sesuatu dari rumah suami padahal tidak biasa diberi ya, misalkan ada orang dia tamu, misalkan dia si istrinya ngasih, dia kan masak, misalkan masak kolak misalkan ya. Nah, dia bagi ke tetangganya, baginya pakai mangkok. Tetangganya ada 10, dia pakai mangkok semua, 10 mangkok. Mangkoknya dikasih semua, nggak disuruh balikin. Udah ini, mangkoknya nggak usah dibalikin, buat kamu aja. Karena habis akhirnya apa? Mangkoknya habis di rumah. Nah kayak gitu boleh diomelin istrinya gitu. Walam tinaiha minal wasli, dan dia nggak mau untuk diajak silaturahmi. Rafi darbi ala tarki sholah qaulani, dan di dalam hukum memukul ketika dia meninggalkan sholat ada 2 perkara. Asohuhuma, pendapat yang paling asoh dari 2 pendapat itu, lahu darbuha ala dalika, si suami boleh memukul istri karena meninggalkan sholat. Tapi idza lam taf'al bil amri, tapi jika dia tidak melakukan perintah, artinya harus perintah dulu ya, diperintahkan sholat dulu. Kalau emang nggak diperintah ya jangan langsung ngomel, jangan langsung mukul ya. Dia nggak pernah diajak sholat ya, tiba-tiba tumben-tumbenan amat dia langsung mukul dengan sholat, padahal dia sendiri nggak pernah sholat. Nah gitu, jadi gimana, ya udah diajarin dulu sholat, diajak sholat dulu, diperintahkan sholat. Nah, kalau dia nggak mau, dia udah diperintahkan tapi nggak mau, ngayal, pukul. Nah gitu ya. Udah kurang lebih seperti itu. Wallahu alam ya. Wallahu alam bisawab. Ya boleh pertanyaan. Ada hubungan panjang. Iya tuh, apa tuh? Harusnya laki-laki yang perempuan harus mandi terlebih dahulu tuh nggak? Apanya? Kalau kita mau berbusana sebaiknya dua-duanya itu bersih-bersih dulu nggak? Bersih-bersih dulu. Ya kalau dia habis main lumpur ya bersih-bersih dulu. Kotor kan. Iya, ya masa bersih-bersih ya biar nyaman lah, biar enak. Ya, cuci muka, cuci kaki, sikat gigi. Nah kayak gitu. Wudu dulu ya nggak apa-apa, meskipun nanti batal-batal juga. Iya, maksudnya ya tetap harus dalam keadaan bersih gitu. Ya masa seharian aktivitas nggak mandi, masa langsung gitu ya kan nggak nyaman, nggak enak ya kan. ya sekiranya bau badannya nggak berasa lah gitu, sambil wangi-wangian, set-set, waduh. Ya kayak gitu ya, ini tutor nih. Dia begitu biar nyaman, biar ngerasa nyaman gitu.
Kalau sama-sama wangi kan enak, nyaman, ya kan? Sama-sama bersih. Ada doa yang Doa apa? doa ketika mau itu. Doa itu Iya. Kita Allahumma jannibna minasyaiton. Allahumma jannibna minasyaiton wa jannibis syaitona ma razaqtana. Tu Allahumma jannibna minasyaiton wa jannibis syaitona ma razaqtana. Ya Allah, janganlah ya Allah, jauhkanlah setan dari kami. Ya, dan jauhkanlah setan selama engkau memberikan rezeki aku, keturunan maksudnya, supaya kita nggak diganggu sama setan. Ya, setan biar nggak ikut ngintipin, setan biar nggak ikut-ikutan. Jadi anaknya itu benar-benar murni, ya, karena memang kita pengen punya keturunan seperti itu. Ya, bukan anak titipan setan. Ya nggak gitu juga sih. Ya intinya biar nggak diganggu setan gitu. Oke, ya kurang lebih seperti itu. Ada lagi? ini yang tadi yang pakai kata memang soalnya kerjanya ada sedikit kisah ini. Itu suaminya ya pencari kayu bakar. Mau menjadi kayak Oh iya, dia cuma pencari kayu bakar. Ya kayu bakar dijual kayak gitu. Ya kan dulu kan bahan bakar kan emang dari kayu. Ya kan nggak ada gas. Ya kan sekarang orang ya, jualan gas lah gitu orang-orang zaman sekarang mah. Tapi kalau dulu kan enggak. Gitu, jadi laku. Kalau orang masak pakai kayu. Gitu. Jual ke pasar. kendalanya sih tadi. Iya. Itu kan saking keramatnya. Ya kan? Gitu. Singa aja dikendaliin kan. Nah, gitu. Ya kalau lebih itu, Allah alam bisawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.